di ilmu ekonomi ada dua profesi yang dulunya menjadi istilah kita di ekonomi itu ada barang publik, ada barang individu. Ada dua barang publik yang kemudian berubah sedikit. Yang pertama adalah kesehatan. Itu sebabnya kemudian di masing rumah sakit ada VVIP dan sebagainya yang buat orang-orang berkaya itu ya kadang-kadang hanya buat istirahat aja sebetulnya nggak sakit ya. Nah gitu ya. Jadi dia bukan lagi barang publik penuh, dia semi public good istilahnya. Jadi ada bisnis pasti yang ke sana. Yang kedua adalah pendidikan. Itu juga sama. Terus terang aja ada pendidikan SD, saya nggak usah sebut ya. Itu yang uang bulanannya itu lebih tinggi dari uang semesteran mahasiswa saya, terus terang. Jadi pendidikan itu harusnya public good kan, bisa dinikmati oleh semua orang. Undang-undang dasar juga mengatakan gitu. Tapi sekarang kan banyak pendidikan yang bukan main. Program MM itu bukan main itu. Ya, program doktor juga udah menjadi barang privat itu. Kalau nggak punya duit jangan inilah. Jadi kalau dibilang ada aspek bisnisnya, ya itu tadi karena itu. Sebetulnya kan mereka untuk cross subsidi kan, karena ada bagian-bagian kesehatan yang nggak akan laku kalau dijual terlalu ini. Karena yang menikmati adalah orang-orang bawah. Nah, itu satu. Yang kedua tadi yang ditakutkan dokter dari luar. Memang saya agak khawatir juga itu. Karena di ekonomi itu ada profesi yang mirip-mirip dokteran ini, yaitu akuntan. Akuntan itu diprotek betul itu. Nah, akuntan di Jepang itu diprotek sekali supaya orang luar nggak bisa masuk. Akuntan itu kalau punya sertifikat CPA, Certified Public Accountant, itu bisa kemana-mana. Tapi di Jepang mereka bilang harus dapat CPA dari Jepang dan ujiannya pakai huruf kanji, matilah lo. Saya bilang. Nggak bisa akuntan asing masuk itu. Makanya, tapi itu kan haknya pemerintah sana ya. Kenapa sih kita nggak mau kalau mau itu apa jangan dokter luar masuk gitu, membuat sesuatu yang peraturan yang dokter luar memang nggak akan bisa masuk ya, nggak mungkin lah. Kalau pakai bahasa Jawa ya rame nantinya. Ya. Nah ini hal-hal yang mungkin harus diperhatikan kalau memang ada kekhawatiran itu. Tetapi seperti saya katakan kalau kemudian rumah sakit itu mulai masuk ke bisnis ya. Karena kami juga sudah punya rumah sakit UI. Rumah sakit UI itu untuk menampung lulusan-lulusan baru yang pinter-pinter itu yang nggak bisa masuk ke RSCM karena RSCM mohon maaf ini Pak Ahmad karena pernah di sana itu dikuasai oleh dokter-dokter sepuh. Jadi yang dokter muda lulusan UI harus di rumah sakit UI. Kalau yang itu aja kalau saya ini komentar saya mengenai hal-hal ini tadi ya. Jadi yang pertama tadi ya memang sudah ada bisnis pasti di sana. Itu sebabnya Menteri Kesehatannya sekarang kan dari profesi saya, dari ekonom kan. Kedua, ya itu tadi, kalau mau membatasi, cobalah bikin aturan yang memang bisa membatasi. Itu nggak dilarang di Jepang itu, CPA pakai itu. Karena itu haknya mereka kan. Alasan mereka, kan mereka akan bekerja bukan untuk perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan menengah dan kecil. Dan perusahaan menengah kecil itu memakai huruf kanji sebagai laporan keuangan dan sebagainya. Jadi kalau nggak bisa huruf kanji gimana?